berdoa. Haleluya. Yesus. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami di kesempatan ini masih terus menikmati hadirat-Mu. Ini alasan kami hidup Tuhan, karena Tuhan menaruh perhatian di tengah situasi dan pergumulan hidup kami, di seluruh musim hidup kami Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami menikmati pertolongan-Mu, campur tangan-Mu, rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan, syukur, rasa hormat kami yang tinggi kepada Tuhan, telah menaikkan doa-doa kami, menyampaikan kesaksian, pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dan kami semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Waktu yang ada lagi Tuhan, untuk kesekian kalinya kami akan mendengarkan suara-Mu. Mari berbicara buat kami Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita di dalam menyambut firman Tuhan, di dalam menyambut suara yang penuh dengan kuasa, suara berita yang menyembuhkan, berita yang menolong, berita yang menggembirakan, berita yang luar biasa untuk kami terus kuat berjalan di dalam jalan yang Tuhan mau kami lakukan sepanjang Tuhan masih percayakan hidup. Roh Kudus, alih jam pemberitaan firman Tuhan sore ini, penuhi tempat ini dengan kemuliaan Allah, dilawat, semua dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu, Tuhan Yesus tolong, pakai dia bagi kemuliaan Tuhan semata, dan biar kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kesempatan yang baik untuk berkumpul bersama-sama di dalam ibadah kita sore hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Kak Ina, Pak Bayu dan semua pengurus persekutuan doa air hidup yang memberi saya kesempatan sore ini ada di sini di dalam pemberitaan Injil. Baik, kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-11. Ayat ini sudah biasa kita baca, tapi biar kita diteguhkan lagi sore hari ini. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Baik, saya baca, kita mengikutinya di dalam hati. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Baik, itu demikian jauh ayat firman Tuhan yang kita baca, kurang lebih ada 3 ayat firman Tuhan. Saya coba memberi tema atau pokok pikiran untuk firman Tuhan ini, kelegaan yang sejati di tengah kesulitan dan pergumulan hidup kita. Kelegaan yang sejati. Tadi kita baru dengar kesaksian Nona siapa ya? Ada Giska ya, Giska, Nona Giska. Di fakultas apa ada? Fisik. Itu ya jurusan apa? Oh, administrasi negara. Semester 7 sama dengan anak saya, di sama fakultas yang sama, hanya di komunikasi.
Kalau pernah dengar, mungkin dengar-dengar di kampus, Nike Umbo, yang biasa MC-MC di kampus itu dia. Sekarang lagi mengikuti, sudah habis seminar proposal juga, lalu sebetulnya dia mau coba selesai mau penelitian, kalau bisa dia dapat Februari wisuda. Jadi sekarang sudah masuk semester 7. Hanya dari pihak fakultas meminta dia dengan satu teman. Jadi dia konsentrasi public relation. Lalu satu temannya dari konsentrasi jurnalistik, namanya Vira. Jadi mereka sekarang sedang ada di Indozone di Jakarta Selatan. Jadi Undana biaya mereka dari Agustus sampai tanggal 31 Desember. Jadi itu magang berdampak. Jadi di dalamnya sudah mengandung 20 SKS di dalam. Jadi pulang sudah tinggal hanya dipaksa oleh wakil dekan si anaknya Pak Tito Eki ya, yang wakil dekan fisik. Mungkin seperti itu. Jadi dipaksa karena anak saya ini berpikir dua kali. Terlalu lama saya tambah membebankan orang tua. Lalu kebetulan kami dari Juni ke Ina ada mamanya sedang buka kantin di Rumah Sakit Wirasakti. Jadi Juni itu ada yang bantu, tapi tiba-tiba yang bantu ini keluarganya meninggal, jadi dia pulang sudah tidak bisa datang lagi. Jadi sepanjang Juni, Juli, Agustus itu tidak minggu kedua Agustus tidak ada yang temani mamanya. Jadi dia cukup beban juga. Dia harus meninggalkan mamanya sendiri di situ di kantin karena itu harus melayani dua rumah sakit umum dan rumah sakit Wirasakti. Karena bersebelahan, hanya hanya pisah gang saja. Jadi mereka turun tidak dari jalan umum dari atas, kalau rumah sakit umum tidak pakai jalan umum. Mereka yang dari belakang itu langsung datang di dekat kantin di situ yang jalan masuk. Kalau turun-turun Tadodo itu ada bilang masjid jalan gang itu di situ sudah langsung di radiologi rumah sakit. Jadi dia stres, dia bilang siapa bantu mama, siapa bantu segala macam karena belum dapat orang yang pas. Lalu tiba-tiba dia dipaksa, dia sudah menyampaikan segala sesuatu, keadaan situasinya seperti itu, tapi dari pihak dosen memaksa dia untuk harus pergi, wisata harus akan dapat banyak. Saya tidak perlu terlalu membuka keadaannya, memang artinya kita dalam situasi yang sulit, dalam keadaan begitu jadi dilema buat dia, makanya dia sangat merindukan kalau bisa dia harus menyelesaikan secepat mungkin kuliahnya. Lalu dia sudah menyelesaikan ujian proposal, lalu dia harus mau lanjut ini skripsi. Tapi pihak universitas mendesak dia, lalu dia serba salah. Tapi akhirnya ada beberapa hamba Tuhan yang doa, saudara-saudara dari beberapa gereja doakan dia untuk teguhkan, kuatkan dia. Karena setiap kali lihat mama dia bisa menangis, maksudnya sedih lihat mamanya kalau nanti karena waktu buka-buka dia sendiri cukup sibuk juga di situ, apalagi kalau jam-jam makan siang mereka lalu habis atau pokoknya banyak hal yang membuat dia sibuk. Tapi puji Tuhan setelah beberapa tanggal 26 sebelum dia berangkat tanggal 6 Agustus yang lalu, satu minggu sebelumnya ada anak yang mau tinggal dalam, jadi dia tidak boleh balik lagi ke rumahnya, lalu bisa sama-sama dan dia bisa tenang. Lalu dia bilang, oh ini berarti Tuhan punya maksud, Tuhan mau. Kalau sampai ada yang bantu, berarti punya mau untuk saya berangkat. Lalu dia bisa berangkat untuk mengikuti magang di Indozone. Itu sebuah Om ya yang bilang, saya didengarnya di kantor bilang itu salah satu media yang terpercaya untuk di Indonesia kalau Indozone. Mereka MOU dengan Undana. Makanya pihak Undana memberangkatkan mereka. Jadi memang ada kesulitan yang harus kita hadapi, ada pergumulan yang kita hadapi, ada waktu-waktu dilema kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya kesaksian dari adik kita Giska ya, tolong kita semua
di saat-saat kesempatan kita datang di kaki Tuhan, kita berdoa, memang sebetulnya Tuhan mau kita untuk ada di dalam kondisi kehabisan akal. Supaya di tengah kehabisan akal itu kita akan mengalami bagaimana waktu kita datang bergantung kepada Tuhan, waktu kita sudah lelah, waktu kita bilang Tuhan kami sudah capek, kami sudah letih, beban ini begitu berat, tapi undangan dari Yesus yang luar biasa, dia suruh mari datang. Dia panggil mereka yang letih lesu. Kalau dunia ini panggil yang kuat, dia panggil yang energik, dia panggil yang luar biasa, mari. Dia tidak akan panggil yang letih, dia tidak akan panggil yang lesu, dia tidak akan panggil yang nganga-nganga, dia tidak akan panggil yang tidak kuat. Tapi kalau Tuhan justru dia panggil yang letih, lesu, berbeban berat, supaya di tengah keadaan seperti itu waktu kita bergantung kepada dia, dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Saya percaya penelitian ditolong oleh Tuhan, Tuhan yang sama juga yang akan melanjutkan penelitian itu dengan hikmat dan anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kalau tadi Nona Giska bilang bisa disambut oleh pihak ASDP dengan baik, puji Tuhan, kita percaya Tuhan tolong. Waktu anak saya juga mau diinterview dari Jakarta di depan laptop, dia ada di dalam tingkat stres juga. Karena ini ahli orang-orang media, ini orang-orang jurnalistik, ini orang-orang yang yang harus jadi wawancara segala macam, tapi bisa melewati wawancara itu dengan baik. Karena bukan dari Kupang saja yang sedang magang di situ, ternyata dari Jabodetabek. Lalu sekarang dia dikasih tanggung jawab untuk jadi narahubung karena dia dari public relation yang berkaitan dengan speaking. Jadi dia yang menjadi narahubung untuk menghubungi beberapa kampus yang ada di Indonesia dan terlebih yang ada di sekitar Pulau Jawa untuk berinteraksi dan kerjasama dengan Indojone. Dan itu harus itu desakan, itu tekanan pekerjaan. Ditekan harus bisa mereka yang kau hubungi itu harus bisa bekerja sama. Dan September ini kalau mereka merespon dan beberapa yang sudah merespon, jadi mereka harus kunjungi itu tempat-tempat. Jadi memang tidak ada yang mulus di dalam planet ini ya None, tidak ada yang mulus. Semua supaya berdoa. Jadi saya bilang ya berdoa. Berdoa kalau memang segala sesuatu di dalam kendalinya Tuhan, tergantung dari kita punya penyerahan. Mama, lalu tadi Diva, itu kan pribadi yang lain. Itu walaupun kakak kandung, walaupun mama, tapi kan yang bersangkutan ini yang ternyata betul-betul harus masuk di dalam peperangan roh seperti itu. Jadi saya bilang si Pak Anike, ya, Papa pendeta, Mama juga dukung, tapi sekarang yang masuk, yang terjun, yang berhadapan dengan manusia-manusia, dengan seluruh komunitas, dengan berbagai tempat adalah kamu dan kamu yang harus menggantungkan dirimu kepada Tuhan. Selama ini mungkin di dekat orang tua, jadi apa-apa bisa doa, dukung, sungguh-sungguh bersepakat, bersihati. Nah ini kita kan hanya pakai lewat udara, tapi kita percaya Tuhan tolong kita. Makanya ada kelegaan yang sejati di tengah pergumulan kita. Saya sudah pernah menyampaikan, orang-orang Israel mereka baru melewati Laut Kolsom, kemudian tiba di seberang, tidak ada air selama 3 hari, tapi waktu mereka jalan-jalan dapat air juga, tapi air yang pahit. Jadi satu masalah selesai, masalah baru lagi, tapi masalah baru itu juga harus perlu ada jalan keluarnya lagi, tapi tangan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang miliknya. Ada amin? Tuhan sudah kasih tinggal. Mulai dari 3 judul, belum siap, mulai dari 3 judul. Kemudian bayangkan, coba saudara yang di posisi Nona Giska, di tengah-tengah kawan-kawan lalu dia sendiri yang judulnya ditolak. Itu kalau tidak ada Tuhan sudah bisa bangun lari. Tapi bersyukur ya ada Tuhan, masih ada Tuhan yang masih kuatkan, yang masih membuat kita bergairah, bersemangat walaupun harus berlinang air mata, harus penuh dengan pergumulan. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti ada kelegaan yang sejati waktu kita alami badai. Ini riak, itu riak saudara. Kita yang hanya dengar begitu, tapi yang rasa ini, bayangkan di antara begitu banyak teman, lalu kita sendiri yang ditolak. Itu riak, itu gelombang, itu badai.
Apalagi cantik-cantik begini lalu proposal judulnya ditolak, judul saya ditolak. Hanya kita bersyukur punya Tuhan, kita cantik lagi, kita tambah dengan Tuhan lagi luar biasa. Sujelek lagi, lalu sudah takut Tuhan, selamat sudah di situ. Amin. Lebih baik kalau sendiri jelek, hormat Tuhan, takut Tuhan, sayang Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang ada di air hidup, memang hidup ini selalu saja kita ini diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita kadang tidak nyaman, tidak enak, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, dengan kerinduan kita. Kadang-kadang kita mau pikir begini, tapi nanti yang jadi seperti itu. Banyak riak, banyak badai, banyak gelombang yang naik di dalam perahu hidup kita. Sampai-sampai kita sudah rasa putus asa, sudah lelah. Bahasa Kupa bilang, bet so capek Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita sampai pada titik so capek. Berobat, sakit juga belum tahu sembuh. Cari kerja juga belum dapat kerja. Ada yang sudah pekerjaan lagi tapi tekanan pekerjaan begitu kuat. Sampai quality time dengan keluarga, apalagi dengan nyong atau dengan nona, sudah ada. Karena tekanan pekerjaan yang begitu kuat, tensinya begitu tinggi. Menikah, sukawin. Menikah lagi, lalu belum dikaruniakan anak. Itu juga pergumulan. Susah cari pekerjaan. Dapat pekerjaan tapi tekanan. Kerja di PHK. Itu semua pergumulan. Kondisi keuangan mulai morat-marit. Segala macam hal yang membuat kita hampir takut, tertekan, stres, depresi, sampai kita menangis. Kebutuhan makan, minum, pakai kita. Sekolah kita, kuliah kita. So kerja, tengah mati lagi. Kalau dulu yang zaman-zaman dulu waktu kerja kita nih, kita di kantor ada kerja. Sekarang harus berupaya untuk harus ada yang dikerjakan setiap hari dengan melaporkan seluruh kegiatan kita secara online. Kinerja pegawai, biasa dibilang SKP, sistem kinerja pegawai. Jadi itu harus ada kegiatan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 5:30 sore. Itu harus ada kegiatan di dalam. Jadi dinilai kinerjanya. Sumuh khusus tengah mati, tes, lolos CPNS, lolos habis lah. Pusing dengan seperti itu. Tapi itu semua harus dilakukan. Semua harus dikerjakan. Sakit yang tidak kunjung sembuh. Apalagi kalau sakit-sakit yang sangat serius. Seperti kita bilang, Tuhan kita sudah capek. Ada yang berkata, Tuhan beta su berdoa begini lama. Tapi masalah saya belum selesai. Masalah saya belum tuntas. Dan banyak orang sudah mulai tawar hati. Banyak orang sudah mulai meninggalkan Tuhan dan bilang percuma. Mau ibadah dan tidak ibadah, mau gereja dan tidak gereja juga percuma. Jadi secara manusia, mereka betul-betul ada di dalam tingkat yang seperti itu. Tapi justru di tengah badai, di tengah kesulitan yang terjadi itu, di sini Tuhan datang teguhkan kita dan Dia bilang, mari datang. Ada kelegaan yang sejati buat kita yang punya beban, yang punya masalah. Saya rasa kita semua ini punya masing-masing punya gumul, masing-masing punya soal.
Nah, soal itu perlu dijawab. Dan kita mau jawabannya kalau bisa tuntas. Seperti anak-anak yang ulangan. Biasa bilang, ada anak yang tuntas, ada anak yang remedial. Dan kalau tuntas, semua senang. Anak senang, guru juga senang, orang tua juga senang kalau semua tuntas jawabannya. Nah, kalau remedial, berarti mesti belajar ulang lagi. Kita lihat dalam ayat yang ke-28 tadi. Dia bilang, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan belajar 3 kebenaran. Bagaimana kita bisa alami kelegaan? Cara supaya kita alami kelegaan. Lega. Tahu ya rasa lega. Rasa terlepas. Rasa bebas. Seperti napas lega. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang menekan. Jadi lega, bebas. Yesus mengerti dan panggil kita yang letih lesu. Itu pelajaran yang pertama. Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus memanggil kita yang letih lesu dan berbeban berat. Dia panggil. Ada ayat firman Tuhan yang lain. Dia datang bukan untuk mencari orang benar. Tapi cari orang berdosa. Supaya orang berdosa balik dari dosa. Dan melihat kehidupan yang benar dan diberkati oleh Tuhan. Yesus ucapkan ajakan ini dalam konteks kelelahan rohani yang dialami oleh orang Yahudi. Yesus serukan ini. Dia melihat kondisi kelelahan rohani dari orang-orang Yahudi pada masa itu. Karena apa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Kelelahan rohani itu begini. Mereka ada di bawah hukum Taurat. Yang begitu ketat. Harus begini supaya begini. Kalau tidak begini nanti begini. Kalau buat begini nanti begini. Kalau lakukan yang dilarang nanti seperti begitu ketat. Diperberat oleh orang Farisi dan orang Saduki. Ahli-ahli Taurat. Yang memperberat mereka. Mereka diajar bahwa keselamatan bergantung pada usaha menaati hukum Taurat. Jadi kalau taat kepada hukum Taurat, tidak akan mengalami apa yang namanya kutuk. Kalau tidak taat, nanti dapat kutuk. Bayangkan di perjanjian lama itu, saudara, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, demam saja itu kutuk. Jadi dalam ulangan 28 itu, ayat 21 ke ayat 22 ke ayat 27 kan, orang demam saja itu kena kutuk. Batuk kering saja itu kutuk. Demam kepialu atau yang biasa kita kenal dengan tipes, orang tipes itu kena itu kutuk. Itu demam kepialu. Bercak-bercak putih pada tubuh, kedal, itu kutuk. Tidak taat nanti dapat kutuk. Kalau taat dapat berkat. Di perjanjian lama kalau tidak taat nanti mandul. Mulai dari manusia sampai binatang-binatang juga mandul. Itu kutuk. Jadi betul-betul mereka sangat terdiikat. Sangat diperberat dengan begitu ketat oleh para ahli Taurat dan orang Farisi tentang hukum Taurat. Matius 23 ayat 4 bilang begini. Matius 23. Mereka mengikat beban-beban berat. Lalu meletakkan di atas bahu orang. Jadi taruh kuk di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi ikat beban di atas bahu orang. Tapi mereka tidak mau sonto sedikit juga.
Jadi mereka meletakkan, letakkan itu beban yang begitu berat di bahu orang. Yesus datang bukan untuk tambah beban. Kalau Farisi dan ahli Taurat bikin tambah beban. Orang sumber dosa dibikin tambah beban. Yesus datang untuk memberi kelegaan melalui kasih karunia. Mengampuni dosa orang, melepaskan yang terikat, membebaskan tawanan. Dia datang untuk menyembuhkan orang sakit. Ada di mana Farisi, ahli Taurat sembuhkan orang sakit? Ada di mana orang Farisi dan Saduki giring orang kepada jalan Tuhan yang benar? Yesus datang berbeda dengan cara datangnya Farisi dan ahli Taurat. Dia datang kasih kelegaan. Nah, bayangkan ini hukum yang begitu ketat, aturan yang begitu ketat, bikin mereka capek, bikin mereka lelah. Kita bikin yang satu, tidak bikin yang lain, dapat hukuman. Kita bikin yang satu, tidak bikin yang lain, dapat masalah. Jadi begitu berat mereka pikul. Tidak bisa mereka melakukan aturan hukum begitu sempurna. Lakukan yang lain, lupa yang lain. Bikin yang lain, lupa yang separuh. Dan itu bikin berat. Dan itu mereka lelah, letih, lesu. Kondisi kerohanian yang seperti itulah yang membuat Yesus berbelas kasihan. Dia bilang, hai semua yang berletih, lesu, berbeban berat, datang kepada saya. Yesus tawarkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang bisa bikin ketenangan sejati. Kalau Farisi dan ahli Taurat, dia bawa mereka untuk berhubungan, melakukan aturan, hukum. Tapi Yesus datang, dia bilang hubungan yang intim, yang manis dengan Tuhan Allah, di situ dapat kelegaan. Ada amin. Farisi bilang, kalau lakukan ini hubungan dekat dengan aturan ini, nanti baik, dapat kelegaan. Tapi Yesus bilang tidak. Waktu punya hubungan yang baik, punya hubungan yang manis dengan Tuhan, gejolak boleh ada, tekanan boleh ada, sakit boleh ada, kekurangan boleh ada. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku bisa tenang. Tenang yang sejati di situ. Waktu dengan Allah. Waktu intim dengan Allah. Intim dengan manusia, intim dengan uang, intim dengan jabatan, intim dengan banyak hal. Sifatnya sementara. Tapi tidak bisa menolong, membuat kita tenang secara sejati. Saya harap kita coba dengarkan seperti ini, kalimat-kalimat basi. Tapi coba ditangkap dengan baik, lalu kita bilang Tuhan amin. Buat hubungan saya dengan Tuhan supaya saya bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan menolong. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu yang membuat kita tenang. Coba saudara, bapak, mama pikirkan tentang Daud. Seluruh atribut yang mengelilingi dia dan berbagai hal yang ada pada dia. Makanan, minuman, kekayaan, uang, jabatan, prajurit. Semua punggawa-punggawa, penasihat-penasihat di dalam kerajaan. Semua lengkap. Tapi dia bilang hanya dekat Allah saja. Sampai dia kasih penekan. Hanya dekat Allah saja. Hanya dengan saja itu sebenarnya sama. Tapi kalau sampai didobel hanya dan saja melekat hanya dekat Allah saja. Itu betul-betul dia memberi deklarasi. Dia memberi pengakuan kepada dunia dan kepada kita. Bahwa kita bisa tenang, ini hanya dengan Tuhan. Jadi yang letih, lesu dan berbeban berat itu datang sama Tuhan. Tadi itu Nona Giska itu letih. Sebab dia pikirkan, tadi kami kan Bapak Mama saudara dengar. Pikirannya sudah kemana-mana. Itu artinya sudah letih. Mau pikir apa? Nanti mau balik lagi, cari judul lagi. Lalu komunikasi lagi dengan dosen, dengan kejur, dengan segala macam. Mulai dari awal lagi. Dan itu melelahkan. Itu kesaksian pribadi yang dialami. Dan kita masing-masing punya kesaksian.
Masing-masing kita punya cerita. Masing-masing kita punya beban. Selain karena aturan yang begitu ketat seperti itu, hukum Taurat yang begitu ketat yang membebani mereka. Mereka juga kecewa dengan kepemimpinan alim ulama. Pemimpin agama bukan kasih kelegaan, tapi malah membebani rakyat dengan aturan-aturan tambahan. So ada aturan Taurat tambah dengan aturan tambahan. Lain, tindakan bikin lain. Makanya Tuhan Yesus bilang, celakalah hai orang-orang Farisi, hai ahli Taurat, hai kaum munafik. Kamu seperti kubur berlabur putih. Tidak ada integritas. Mulut omong lain, tindakan lain. Jadi mereka rasa lelah. Matius 9 ayat 35, Pak. Matius 9 ayat yang ke-35 dan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus harus keliling dari kota ke kota, menyembuhkan orang. Mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia omong apa, itu yang dia buat. Yang lain omong lain, buat lain. Yesus mengajar. Waktu dia lihat orang lain dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka lelah seperti domba yang tidak bergembala, terlantar, tidak ada yang peduli. Kalau ahli Taurat, omong-omong sah. Omong-omong sah, tapi tidak ada kepedulian. Tidak ada hati yang berbelas kasihan. Nah Yesus dia buat lain. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Sudah lelah lagi, keleleran, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan kalau domba yang tidak bergembala, saudara, itu dekat-dekat dengan pencuri. Itu dekat dengan setan. Itu dekat-dekat dengan iblis. Karena iblis itu seperti pencuri. Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau domba sudah tidak bergembala, kita biarkan ini domba-domba keleleran, sapi, kerbau, lembu kita di padang tanpa ada yang gembala. Itu sudah pasti binatang buas yang makan. Itu sudah pasti setan yang makan. Kalau Nona Giska tadi tidak ada Tuhan, tidak ada mama, tidak ada kakak, tidak ada saudara, tidak ada orang tua yang mendukung, tidak ada hamba Tuhan yang mendukung, saya rasa sudah dekat-dekat dengan suara setan untuk dakwah dia. Dan kalau suara setan mendakwa begitu kuat, dalam keadaan lelah dan terlantar seperti itu, saudara sudah tahu pasti endingnya seperti apa. Tapi kita puji Tuhan ya, karena hidup kita masih ada Tuhan, masih kita berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita binasa. Tapi kalau itu pencuri, dia datang untuk mencuri, membunuh damai sejahtera kita, lalu dia binasakan kita di mana? Binasakan kita di jembatan mana? Oh, semua tahu. Dia curi damai sejahtera, dia bunuh damai sejahtera kita, lalu bukan sebatas dia mau kita binasa. Tapi kalau Yesus datang, dia datang memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan jalan keluar, kelimpahan dalam banyak hal. Jadi pasti ada jalan keluar. Jangan omong limpah berkaitan dengan doi saja. Limpah dengan damai sejahtera, ada ketenangan. Karena ketenangan, hidup yang kotong perlu ini ketenangan sekarang saudara.
Tenang itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Banyak orang punya uang hidup sudah tenang. Tuhan Yesus tahu betul apa yang kita alami. Sampai dia bilang, kembali Pak, Matius 11. Hai semua yang letih, lesu, dia tahu betul keadaan kita. Dia tahu betul keadaan bangsa Israel, orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia bilang, hai mari, dia bilang mari. Marilah kepadaku, datang di beta. Kalau pikir secara lahiriah saudara. Kalau pikir secara lahiriah, waktu dia bilang datang. Kalau semua ini didakwa, dibisik oleh setan. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kalau lihat secara kasat mata, dia ini siapa? Betul? Dia kan anak tukang kayu. Kalau raja yang bilang mari datang di Beto, yang bosong yang capek-capek, bosong yang sudah tidak bisa-bisa lagi, mari datang. Ini yang bilang mari datang. Kalau dorong lihat, kalau dorong ingat latar belakang keluarga, kalau lihat latar belakangnya, dia anak tukang kayu. Ngapain datang kepada anak tukang kayu? Tapi kalau kita datang dan melihat betul-betul percaya ada kemuliaan Yesus, Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, orang lain mungkin tertawakan kita waktu kita datang persekutuan. Orang lain mungkin bilang kita buang-buang waktu. Tapi kita yang diterangi oleh Tuhan, waktu dia bilang mari kepadaku, kita siap Tuhan ini saya. Tuhan tolong. Kan ada cerita dari Alkitab. Sampai perempuan Sirofenesia, perempuan Kanaan. Dia bilang, Yesus anak Daud. Apa lanjutnya? Kasihanilah aku. Bangsa yang tidak kenal Tuhan. Bangsa kafir. Bangsa yang tidak menyembah yang benar. Tapi dia bilang, Yesus anak Daud. Tuhan, tolonglah aku. Dia bilang Tuhan. Nanti pulang baru lihat itu cerita perempuan Kanaan. Tentang perempuan Kanaan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dia lihat Yesus itu sebagai Mesias, maka dia bilang Tuhan anak Daud. Kalau lihat secara lahiriah, Tuhan ini anak Yusuf. Tapi waktu dilihat sebagai keturunan Mesias, Yesus itu turunan Mesias dari Daud. Yesus Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin bisa kalau baik kita buka Pak kisah tentang perempuan Kanaan. Ada yang dapat bisa bantu saya? Yang perempuan berdosa, perempuan dari perempuan Kanaan. Matius 20 kah? Matius 20 ayat yang ke-30. Matius yang ke. Ini menyembuhkan orang buta juga bilang begitu, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yang perempuan Kanaan itu oh ya, Matius pasal yang ke-15. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan. Lihat ini orang Sidon, Sirofenisia, di Tirus dan Sidon. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dia bisa punya pengakuan bilang dia Tuhan. Yang lain bilang dia bukan Tuhan. Anak Daud. Dia lihat, dia dapat dengar dari mana ini? Pasti dia dengar cerita. Dia pun telinga hanya mendengarkan saja, tapi dia penuh percaya. Karena anakku kerasukan, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya sudah lelah Tuhan. Saya sudah capek Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak jawab dia. Tapi dia makin kencang berteriak. Ayat yang ke-23 lanjut. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sudah datang di pribadi yang tepat. Sudah memberikan pengakuan dia Tuhan dan Mesias. Tapi kelihatannya seperti Tuhan tidak jawab. Lalu murid-muridnya lagi datang.
dan meminta kepada Yesus, suruh dia pergi. Dia bikin kacau di sini. Dia ikut ketong dengan berteriak-teriak. Tuhan tidak jawab. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, semua majelis tidak menghiraukan dia. Tapi ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, domba-domba yang keleleran, domba-domba yang terlantar dari umat Israel. Tapi ayat yang ke-25 bilang begini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Dia dekat lalu menyembah. Yang kalau namanya menyembah artinya pasti dia sujud. Walaupun Alkitab tidak cerita bahwa dia sedang berlutut, tapi penyembahan mereka biasa seperti itu. Tuhan, sekali lagi bilang Tuhan. Ini orang kafir, ini orang penyembah berhala, dia bilang Tuhan. Padahal dia punya banyak Allah, banyak ilah, banyak Tuhan di negerinya. Dia beri pengakuan kepada Yesus, Tuhan tolong beta. Ini pelajaran yang baik buat kita, kita yang sudah ikut Tuhan, yang sudah iring Tuhan. Waktu kita ada masalah. Salah satunya tadi adik kita, anak kita, Nona Giska, punya beban. Tuhan tolong beta. Dan Tuhan buka jalan. Doa yang naik kepada Tuhan, mari kita bilang, kita sudah tahu bahwa dia betul-betul satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Ini kalau didengar oleh bangsanya, dia akan bisa dipersekusi. Dia akan dianggap sebagai penghujat. Karena Yesus dia bilang Tuhan. Pasti keluarganya, bangsanya bilang, lu kenapa ini? Kenapa lu bilang Yesus itu Tuhan? Yesus itu kan manusia. Tetapi dia tetap berteriak. Lalu ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak dijawab. Dijawab lagi bilang, saya datang hanya untuk menyelamatkan, himpun kembali domba-domba yang tercecer di antara bangsa Israel. Lalu dia bilang, Tuhan bilang tidak patut ini roti dikasih kepada anjing. Tapi orang yang mau lihat jawaban dan pertolongan Tuhan, dia makin berserah kepada Tuhan. Ayat berikutnya Pak, kata perempuan itu, dia bilang, iya betul, benar. Artinya dia bilang begini, memang beta ini anjing. Beta ini perempuan kafir. Beta ini perempuan berdosa. Yang makan remah-remah. Tahu remah-remah ya? Remah-remah artinya sisa-sisa makan. Sampai untuk mau kenyang pun sulit. Karena makan remah-remah. Kau makan satu piring saja, masih ada tambah. Makan kau tambah. Apalagi makan remah. Tapi dia beri pengakuan, namun anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Tuhan kasih dia apresiasi. Tuhan puji dia. Ayat yang ke-28. Coba kita renungkan baik-baik. Kata Yesus. Yesus jawab sama dia. Hai ibu. Tadi yang anjing, sekarang ibu. Ada amin. Ada amin. Tadi yang jauh sekarang menjadi dekat. Apa yang membuat dekat? Iman. Hai ibu, besar imanmu. Jadi kalau kita punya iman yang luar biasa sungguh dalam Tuhan. Yang jauh bisa didekat. Yang tak mungkin bisa dimungkinkan. Yang tidak masuk akal sekarang menjadi masuk akal. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masalah ini sebetulnya tidak bisa terselesaikan. Tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil kalau kita punya iman. Sampai Tuhan kasih apresiasi. Ini bukan manusia yang kasih apresiasi. Bukan pendeta yang bilang besar imanmu. Tapi dari mulut Tuhan, hai ibu. Tadi anjing yang diibaratkan, yang dikonotasikan, yang dialegorikan seperti anjing. Karena anjing dan babi itu biasa dipelihara oleh orang-orang kafir. Israel tidak makan anjing, tidak makan babi. Tapi sekarang Tuhan bilang, hai ibu, besar imanmu, maka
Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dia sudah capek mungkin cari dokter, cari perawat. Mungkin kalau ada rumah sakit jiwa sudah. Dengan segala macam dia sudah capek, sudah habis semua. Tapi dengan imannya yang tidak kelihatan tapi diwujudkan dengan tindakan penuh percaya, dengan penuh penyembahan, berlutut berserah dan memohon sungguh kepada Tuhan dengan iman yang besar. Engkau Tuhan, anak Daud, kasihanilah saya. Dan ayat ini berkata seketika itu juga anaknya sembuh. Mungkin kita bukan persoalan sakit, tapi ada persoalan yang lain. Tapi kalau iman kita yang sungguh di hadapan Tuhan, bisa Tuhan lakukan seketika itu juga. Tuhan buka jalan di saat tidak ada jalan. Ada amin. Ibunya stres. Dia stres. Dia mau jalan, tidak ada yang bantu mama. Mama bilang, saya mau ikut ibadah kaum wanita, mau ikut doa puasa. Tidak ada yang bisa temani. Nanti untuk jaga sebentar saya pergi ibadah sedikit. Semua, tapi di saat-saat yang menegangkan, hanya tinggal waktu kurang lebih 5 hari untuk dia berangkat. Tuhan bisa lakukan dan Tuhan bisa bawa orang. Dan anak ini bisa membantu, tangkapnya cepat. Yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Tadi yang datang yang lain beberapa, ada 1, 2. Mereka sudah berumah tangga jadi pergi, datang pagi pulang sore. Jadi kan mereka pikir dengan ini dengan pergi pulang juga. Dikasih gaji pertama 750.000 itu. Tapi kan dengan situasi yang seperti itu, sampai pun tetangga kantin bilang kami dulu gaji pertama 400. Itu juga sampai jam 3 di rumah sakit Wirasakti, nanti pergi di rumah, kan mereka ada 2 kantin, jadi mereka nanti ke rumah sakit umum lagi. Jadi itu kena cuci maki dari bos untuk mus kerja ini segala macam. Sampai dong bilang begini, mama dong di situ ada doa, setiap hamba Tuhan dong datang, ada penyembahan, ada nyanyian. Tapi aduh Tuhan tolong, kenapa sulit anak. Tapi istri bilang begini, saya percaya pasti Tuhan tolong. Mungkin Tuhan izinkan untuk makin berharap kepada Tuhan. Dan beta percaya, dia omong di depan yang satu bugis, yang satu sabu. Tapi bosnya orang lain. Jadi ngomong bilang begini, nanti pasti yang datang orang yang bisa tinggal dalam. Dan anak itu tinggal dalam dan tidak bolak-balik pergi segala macam. Jadi dia artinya dia bisa menikmati segala sesuatu. Kita bisa bawa dia ibadah, kaina, ke persekutuan doa, istri saya bawa dia ke berbagai kegiatan rohani. Jadi bukan persoalan dikasih gaji saja, tapi kalau bisa anak-anak yang seperti itu digiring untuk tahu Tuhan. Untuk apa kalau hanya dikasih makan untuk tambun saja, mati selesai, tapi dia tidak sedikit pun mengerti Tuhan. Dia 1,5 tahun kerja dengan orang beragama lain. Dia orang Alor, KTP-nya Kristen. Tapi waktu dia kerja dengan orang non-Kristen, dia Assalamualaikum. Dia pakai demo PDP mana-mana juga, pakai kerudung. Tapi dia pun KTP Kristen, tapi dia pakai kerudung. Karena tinggal dengan orang lain. Nah ada satu anak Tuhan yang merasa terbeban untuk dia, anak ini harus digiring kepada Tuhan. Lalu dia datang 5 hari sebelum anak saya nikah berangkat. Dia bilang, aduh saya terbeban dengan anak ini. Mama ada butuh tenaga kah? Saya bilang iya. Memang melihat membimbing anak-anak kerja juga itu butuh kesabaran ekstra. Sebab dia dari yang kotor untuk bawa pelan-pelan kepada berisi tentang Tuhan ini butuh proses. Tapi itu ujian kesabaran kepada kita untuk menggiring orang datang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada amin. Nah indui hanya kasih hanya untuk kasih makan minum dia. Lalu dia tidak tahu Tuhan, jadi pencuri, jadi perampok, jadi penjina. Tapi kalau dia ada, dia mengerti Tuhan, dia tahu dosa, dia tahu dia bisa membedakan. Itu sesuatu yang luar biasa.
Jadi hidup ini bukan hanya persoalan cari makan, cari minum, cari pangkat, cari kedudukan. Tapi bagaimana kita bisa giring orang untuk dapatkan Tuhan, bukan untuk dapatkan kita. Ada amin. Saya percaya Tuhan tolong kita. Waktu kita ada di kampus, waktu kita ada di sekolah, waktu kita ada di lingkungan kerja kita harus menjadi anak-anak yang berbeda dari orang lain. Supaya betul-betul bahwa kita ini cerminan kita Tuhan. Yesus tahu persis persoalan kita. Mazmur 103 ayat 14 dia bilang begini. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Debu tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kita punya banyak hal yang membuat kita alami banyak kesukaran, kesulitan. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Dia kasih kita kelegaan sejati. Dan Yesus satu-satunya yang kasih kita kelegaan sejati. Dunia bisa tawarkan banyak hal supaya lega, pergi dengan hiburan, pergi piknik, pergi segala macam. Makan ini, makan itu, kumpul sana, kumpul sini. Dapat jabatan, dapat uang, dapat pangkat. Jadi terhibur mungkin berpikir seperti itu. Dapat lega seperti itu. Tapi kenyataannya banyak orang tidak lega. Lihat situasi sekarang makin memburuk. Situasi di sekitar kita makin membuat kita tidak nyaman. Sampai ada doa di seluruh Indonesia. Sampai kita ASN juga disuruh datang untuk berdoa. Karena kondisi yang tidak lagi baik-baik saja. Keuangan negara juga tidak baik-baik saja. Keuangan tiap rumah tangga juga tidak baik-baik saja. Semua kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tapi kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Mama Diva punya anak-anak perempuan pasti banyak bebannya. Punya banyak anak nona. Saya 2 anak nona, saya 7/4. Artinya dengan sejumlah kebutuhan, keperluan mereka. Ini bukan hidup di Kolbano atau di Kolhua atau kol-kol di bunga kol. Semua harus mengikuti, harus update di dalam standar yang normal. Artinya tidak asal-asal juga. Artinya mereka punya banyak kebutuhan. Kita dulu kalau kuliah ya cukup begini-begini. Sekarang kuliahnya macam-macam, banyak macam. Harus banyak yang diketahui. Tapi datang semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Dapat kelegaan. Yohanes 14 ayat 27 bilang begini. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Buat mereka yang datang tadi. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Seperti saya bilang tadi, hiburan, jabatan, angkat, uang, martabat, penghormatan dari dunia ini. Tidak sama seperti yang dunia berikan. Itu kan untuk orang supaya damai sejahtera. Damai itu berkaitan dengan tenang. Sejahtera berkaitan dengan kecukupan. Makanya ada keluarga prasejahtera, ada sejahtera 1, ada sejahtera 2. Tapi kita bukan soal sejahtera saya, tapi soal damai sejahtera. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita lihat kehidupan kita sekarang, ya sebetulnya banyak yang gentar. Sebetulnya banyak yang gelisah. Tapi damai dan ketenangan itu berkaitan dengan hati kita. Dan kalau hati kita berpaut dengan Tuhan, saya rasa sekitar kita boleh bergejolak. Saya sedang melihat di mana-mana semua sedang bergejolak. Tapi mari kita anak Tuhan, jaga hati kita. Di situ terpancar kehidupan. Ketenangan itu berkaitan dengan hati kita. Waktu semua bergejolak. Kalau kita mau jujur, semua sedang bergejolak.
Semua sedang merasa tidak puas, tidak damai. Tapi mari atur, kelola baik-baik hati kita. Dari sini terpancar kehidupan. Dan kehidupan yang kita rindukan, kehidupan yang penuh damai, ketenangan. Kadang sakit kita tidak bisa tenang. Kadang beban membuat kita tidak tenang. Kadang hutang membuat kita tidak tenang. Membuat kita tidur tidak nyenyak. Membuat kita sebetulnya resah dengan seluruh keadaan kita. Tapi ingat, walau seberat apapun masalah itu, mari muka kita seperti muka Stefanus. Ketika apa? Dia disergap, ketika dia seret, Alkitab bilang dalam Kisah Para Rasul, mukanya seperti muka seorang malaikat. Pernah baca itu ayat ya? Kisah 6 ayat 14. Sebab kami telah, Kisah 6 ayat yang ke, muka seperti muka seorang malaikat. Ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bercahaya, kena siksa, disergap, diseret, dihela. Itu ayat-ayat sebelumnya bilang begitu. Tapi waktu dia di depan mahkamah agama, semua orang menatap dia. Semua duduk menatap dia seperti, lihat dia seperti muka seorang malaikat. Padahal dalam keadaan tersiksa. Padahal dalam keadaan yang punya beban berat. Sekarang kita punya beban, punya pergumulan. Kita pun muka ini muka pepaya California kah? Atau muka setan? Tergantung pilihan kita. Kalau yang diseret saja muka ke malaikat. Berarti kalau masalah kita kita pun muka seperti muka siapa? Seperti muka Kristus. Kena seret begini saja muka suka sama ke malaikat. Nah kalau kurang uang, mana lebih berat kurang uang kok atau diseret-seret sampai hela di tanah, hela di batu begini. Kalau hela mana lebih berat? Kurang uang atau daripada di hela? Hela lebih berat ya. Nah yang berat begini saya muka ke malaikat. Apalagi kalau hanya sepele-sepele, kurang uang, kurang beras, berarti betul muka seperti muka Tuhan, muka Yesus. Jadi jangan muka ke muka setan ya. Ini buat saya juga. Supaya menjadi pelajar saya renungkan. Kena siksa begini saya muka ke penghuni surga. Nah berarti kita punya beban-beban yang enteng. Ini seperti lebih enteng dari Stefan. Berarti muka kita muka Tuhan. Seperti Yesus. Itu saja yang kupinta. Dalam jalanku sampai ke sorga. Seperti Yesus. Ajakan untuk pikul kuk yang terakhir. Ini ajakan untuk kita pikul kuk yang Tuhan pasang. Jadi kebiasaan di Timur Tengah itu biasanya satu kuk itu dipasang kepada dua lembu ya. Satu lembu yang sudah pengalaman, lalu satu yang kurang pengalaman yang masih muda. Jadi untuk membajak mereka disama-samakan jadi beban. Dan yang satu kalau yang kuat tidak ada, lalu kalau hanya yang muda dia tidak akan bisa bawa beban karena dia tidak punya pengalaman. Tapi kalau yang tua ada, yang sudah lebih maju, yang sudah lebih paham, yang sudah lebih pengalaman, ada bersama dengan yang tak pengalaman, jalan itu akan terus bersama-sama. Adalah sepotong kayu yang dipasang di bahu 2 ekor lembu atau hewan pekerja, supaya mereka bisa menarik beban. Kuk memastikan beban tidak ditanggung oleh satu lembu saja, tapi dua-dua. Diselesaikan secara bersama-sama. Ini simbol dari perhambaan. Imamat 26 ayat yang ke-13. Sedikit lagi saya mau berhenti. Imamat 26 ayat yang ke-13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Apa yang memperhamba kita?
Apa yang memperbudak kita, apa yang membuat kita mengalami sesuatu tekanan berat. Selain kuk perhambaan karena perbudakan, kuk melakukan hukum Taurat, Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang dan belajar. Berarti yang muda belajar kepada yang pengalaman. Ya kita ini muda, kita ini bencana tanah liat yang muda rapuh. Mari belajar kepada dia yang sudah berpengalaman. Dan dia akan tanggung seluruh beban kita karena kita belajar kepada dia. Jadi yang lembu yang berpengalaman akan menanggung semua beban itu yang dipikul waktu membajak. Yang satu kan baru belajar jalan. Dia menanggung seluruh penderitaan kita. Makanya dia bilang, sepungkuk yang saya pasang ini enak dan ringan. Jadi lu rasa ringan, tapi beta yang pikul, tapi lu rasa ringan, enak. Nah kalau dia yang pikul, kalau kita serahkan kita pembeban, berarti sebetulnya bukan beban kita lagi. Dengarkan baik-baik, saya ulang ya. Kalau kita serahkan kita pun masalah kepada Tuhan, itu tanggung jawabnya Tuhan, menjadi masalahnya Tuhan. Yang penting hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Beta serahkan sungguh-sungguh beta pun diri. Beta serahkan sungguh-sungguh beta pun penelitian. Beta serahkan sungguh-sungguh beta pun kuliah. Beta pun masa depan Tuhan yang tolong. Bukan berarti waktu serahkan kepada Tuhan, mau hidup tak bola balik, terserah yang penting Tuhan. Bukan, tetap punya connect yang baik dengan Tuhan. Waktu kita serahkan beban kita, Tuhan paling mengerti apa yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita omong pun, Tuhan pasti mengerti. Satu-satu ini kan dengan dia masalah ya. Satu-satu kita tiap pribadi kita dengan pergumulan kita masing-masing. Tidak perlu kita mendustai diri kita. Kita punya pergumulan. Ada amin. Kelihatan mungkin kita senyum sekarang. Tapi setiap kita ini punya pergumulan. Hanya kita bersyukur waktu kita ada pergumulan. Kita tetap senyum. Kita tetap berpenampilan oke. Jangan sampai sudah ada masalah lagi, kita bikin tambah muka buruk ke orang kasihan kita. Lebih baik Tuhan yang kasihan. Sampai kita puasa, Tuhan bilang pun berurap. Kalau bisa berurap. Stylenya tetap bagus. Karena Tuhan yang mengerti, Tuhan yang dari sorga lihat kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama-sama dengan dia. Dia rendah hati, ajar kita. Dia rendah hati, dia lemah lembut dan rendah hati. Ketong setengah mati juga ikut. Lembu satu mau coba ikut, mau sama-sama dengan lembu yang pengalaman. Tetap dia ikut, tetap dia ikut. Kalau yang itu saja bisa sampai sawah dibajak dengan baik. Apalagi kalau jalan sama-sama dengan Tuhan. Kuk boleh ada. Tuhan pasang itu kuk. Tuhan yang pasang itu kuk. Tuhan yang izinkan itu beban. Ada amin. Tuhan izinkan itu beban supaya kita belajar. Belajar bergantung, belajar berjalan bersama-sama. Jadi kasih kae ini barang, ini kuk, ini di antara dua lembu. Supaya jalan bersama-sama, saling berirama, jalan bersama-sama. Ku berjalan ke Kanaan. Nah jalan ke Kanaan dari Mesir ke Kanaan itu siang panas sekali. Malam dingin sekali. Ada penyamun, ada binatang liar di padang pasir. Tapi kalau melangkah dengan Tuhan, pasti ada mujizat. Waktu jalan dengan Tuhan di padang pasir bukan berarti semua mulus-mulus. Ada waktu tidak ada air. Ada waktu itu laut Kolsom ada. Dan harus pakai pukul dengan kayu lagi. Pukul dengan apa? Pukul dengan tongkat lagi. Bukan semua jalan. Waktu Tuhan bilang keluar pulang kembali pi Kanaan. Bukan berarti pulang pi aman-aman. Ada kesulitan di perjalanan. Ada tekanan di perjalanan. Tidak dapat air di perjalanan. Dapat lagi yang pahit. Orang mau perlu air minum bukan mau perlu air pahit. Air apa? Pahitnya di negeri panas itu beda dengan di negeri dingin. Daun pepayanya timur kaina dengan saya pun daun pepaya di anak kalang itu pahitnya beda sekali. Di anak kalang itu tidak pahit. Pahitnya sedikit, tapi ini pepaya timur, mungkin dia pun tanah timur ini pahit. Saya tidak bayangkan itu air yang pahit di padang pasir itu. Pasti pahitnya seperti apa. Kalau sampai Alkitab bilang pahit, berarti betul-betul pahit. Tapi Tuhan bisa ubah pahit jadi manis, ada amin. Waktu kita taat.
Yang lain berteriak komat kamit kepada Musa. Tapi Musa datang berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru pasti Tuhan jawab. Orang yang memanggil nama Tuhan. Waktu itu bilang, mari, mari, mari. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhan, anak Daud, kasihani beta. Tolong beta. Kalau orang lain pun proposal, Tuhan tolong. Kalau orang lain punya penelitian, Tuhan tolong. Kalau orang lain punya pekerjaan, Tuhan tolong. Kalau orang lain punya masa depan, Tuhan tolong. Kalau orang lain punya usaha, Tuhan tolong. Kalau orang lain bisnis, Tuhan tolong. Saya juga. Kalau orang lain punya sakit, Tuhan tolong. Saya juga Tuhan tolong. Kecuali maksud Tuhan tersendiri mungkin belum kasih sembuh. Ada waktu, ada masa, ada kerinduan hati Tuhan, ada niat Tuhan yang baik. Dan jangan sampai di mulut kita katakan Tuhan tidak baik. Ingatkan kisah Ayub, dalam kesemuanya itu harta habis, anak 10 mati, anak 10. Kita pun anak 1 mati saja, keluarga 1 orang tua mati saja, kita hampir-hampir tidak bisa bikin apa-apa dan kita bilang Tuhan tidak baik. Anak 10 ganteng-ganteng, cantik-cantik. Menangis dalam satu. Om bisa rasakan ya. Bisa membayangkan. Satu tempat, berapa banyak ini. Satu hamparan di tempat tidur. Anak sulung sampai anak bungsu 10. Semua mati. Kalau harta masih mati. Mungkin masih tahan nafas. Nio besok yang anak-anak potong usaha, potong masih bisa cari. Sekarang anak-anak mati. Lalu kemudian anak-anak mati 10 lagi. Dia sendiri sakit borok. Dari ujung kepala sampai kaki. Sampai dia tidur juga bukan di tempat tidur yang baik. Padahal biasanya dia di tempat tidur baik. Sekarang Alkitab bilang dia tidur dengan apa? Abu. Sampai dia pun kawan-kawan akrab, kawan-kawan dekat itu tidak kenal dia. Coba kita bayangkan. Tapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Sampai dia bilang Tuhan yang memberi. Bayangkan ini. Ada laki-laki yang begitu ya. Yang begini-begini kan biasa perempuan. Yang pendoa syafaat banyak-banyak di mana itu perempuan. Tapi ini laki-laki bilang begini, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kalau kita orang NTT pasti bilang begini, Tuhan ini beta kan su capek-capek melayani Tuhan. Beta su iring Tuhan begini, beta su buah banyak buat Tuhan. Kenapa Tuhan sudah tolong beta? Tapi Ayub tidak lakukan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan keluarganya menjadi keluarga yang luar biasa. Dan Alkitab berkata, sampai anak-anak yang lahir kemudian itu tidak ada yang cantik secantik anak dia. Di sini ada yang kasih nama anak Keren Hapuk. Ada yang punya anak nama Keren Hapuk. Itu Ayub pun anak nama Keren Hapuk. Dengan beberapa yang lain. Nanti non kalau ada anak, kasih nama Keren Hapuk. Cantik tidak ada yang sama pada zaman itu. Mari tundukkan kepala. Tuhan Yesus tolong kita.